Selamat pagi. Pada pagi hari ini, Kak Geska seperti biasa mau mengajak adik-adik untuk bersatu bersama-sama. Kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita siapkan dulu bacaan Alkitabnya dari kitab Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 16 sampai yang ke-17. Kitab Lukas dari Perjanjian Baru pasalnya yang ke-20 ayat 16 sampai ke-17. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dan juga dengan nafas kehidupan yang baru. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati tidur kami pada malam hari tadi. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kami tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Dan ya Tuhan, sekarang pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan berkati, berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang boleh kami baca, boleh kami resapi, boleh kami dengarkan, boleh kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari, dan boleh menjadi buah iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, kita akan baca bacaan kitab kita dari kitab Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 16 sampai ke-17. Sudah ketemu ya? Kitab Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 16 sampai ke-17 yang menyatakan, ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah adik-adik, saat teduh kita pada hari ini itu temanya Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal. Jadi dalam bacaan Alkitab kita tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu telah mempercayakan untuk mempekerjakan para tuan nih untuk mempekerjakan kebun anggur nih adik-adik, tapi kepada orang-orang baru, kepada orang lain. Karena sebelumnya pekerjaan kebun anggur itu dikerjakan tidak baik oleh orang-orang yang sebelumnya sudah dipercayakan sama Tuhan. Nah, melalui kisah tersebut adik-adik dapat lihat nih kalau Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala hal. Jadi Tuhan Yesus itu senantiasa memberikan segala sesuatu kepada setiap umat manusia. Jadi dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini itu mau mengingatkan adik-adik kalau semua yang adik-adik dapatkan itu pasti asalnya dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik pastinya harus selalu apa? Selalu bersyukur. Harus selalu mengucap syukur buat segalanya yang telah adik-adik terima. Karena yang adik-adik terima, yang adik-adik dapatkan itu pastinya datangnya itu dan diberikannya itu dari Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya banyak nih yang adik-adik dapatkan dari Tuhan Yesus. Kayak apa contohnya? Pertama mungkin kesehatan. Pastinya kesehatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Terus adik-adik bisa nafas nih, bisa mendapatkan nafas kehidupan yang baru di setiap hari itu pastinya dari Tuhan Yesus. Terus kalau misalkan adik-adik juga mengerjakan ujian, terus adik-adik dapat nilai yang bagus, itu pastinya juga karena Tuhan Yesus sudah membantu adik-adik. Tuhan Yesus berikan adik-adik kepintaran, berikan juga supaya adik-adik ingat nih apa yang udah adik-adik pelajari di hari-hari kemarin, sehingga adik-adik boleh mengerjakan ujiannya dengan baik, boleh dapat nilai yang baik. Itu karena semua campur tangan Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik dapatkan, apapun yang adik-adik peroleh, apapun yang adik-adik juga jalankan, itu semua atas campur tangan Tuhan Yesus, atas pemberian Tuhan Yesus, atas izin juga dari Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kan Tuhan Yesus sudah kasih nih ke adik-adik, pastinya kita harus apa? Harus bersyukur. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak mengharapkan apa-apa adik-adik, tapi Tuhan Yesus menginginkan adik-adik yang pasti yang pertama, adik-adik harus berdoa. Adik-adik minta apapun ke Tuhan Yesus semuanya, mulai dari kesehatan, terus juga kepintaran, semua apapun yang adik-adik mau jalankan, apapun misalkan kayak kita mau makan supaya makanannya pastinya bisa bergizi, bisa sehat,
untuk tubuh adik-adik, pastinya adik-adik harus berdoa dulu ya sebelum makan, supaya makanannya diberkati sama Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik mau minta, pasti mintanya kepada Tuhan Yesus lewat berdoa. Lalu yang kedua, lewat berdoa juga adik-adik harus mengucap syukur. Apapun yang Tuhan sudah berikan buat adik-adik, adik-adik harus mengucap syukur. Dan yang ketiga pastinya adalah adik-adik harus rajin ke IHMPA. Karena apa? Karena Tuhan pengen adik-adik itu bisa bercerita ke teman-teman yang lain, supaya kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat adik-adik, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik itu, adik-adik juga bisa ceritakan lagi ke teman-teman adik-adik, supaya teman-teman adik-adik juga bisa sama-sama kayak adik-adik ya, berdoa juga, bersyukur juga, dan menjalankan sesuatunya pastinya dengan atas izin Tuhan. Jadi pesannya nih adik-adik buat adik-adik yang bersatu di hari ini adalah apa yang adik-adik raih, apa yang adik-adik dapatkan, itu pasti adik-adik harus selalu ingat kalau semuanya itu atas campur tangan Tuhan Yesus, atas izin dari Tuhan Yesus. Oke, satu teduh hari ini sudah selesai, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyapa kami melalui saat teduh yang boleh kami baca di pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami boleh selalu ingat ya Tuhan, bahwa apa yang sudah kami dapatkan itu semua asalnya dari Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala pemberian dari Engkau, dan biarlah kiranya Tuhan juga boleh selalu memberikan itu semua setiap hari, dan Tuhan juga boleh selalu memberkati setiap langkah kami, menaungi setiap jalan kami, agar kiranya kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik, melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak adik-adik, selamat beraktivitas, bye-bye.